Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 26 Mei. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Baik, pagi hari ini sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini kami boleh kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami lewat firman-Mu. Kiranya firman-Mu pagi hari ini menjadi santapan rohani bagi kami untuk meneguhkan iman percaya kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak dan Ibu, tema kita pagi hari ini, Yesus pintu selamat. Yesus pintu selamat. Saya bacakan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 9 sampai ayat yang ke-10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam renungan kita pagi hari ini, Yesus berkata, akulah pintu. Pada masa Yesus dan juga ayat Alkitab ini dicatat, pada masa itu kandang domba hanya memiliki satu pintu. Domba keluar dan masuk harus melalui pintu yang sama, karena kandang domba dikelilingi oleh tembok-tembok yang tidak mudah untuk dilewati oleh domba, dan bahkan tidak mudah dilewati oleh musuh-musuhnya domba itu sendiri. Dan dipastikan hanya melalui pintu itulah domba-domba masuk dan keluar akan selamat. Hanya melalui pintu itu. Dan Yesus menggambarkan di sini bahwa Yesus mengatakan, akulah pintu. Yesus itu adalah pintu sendiri. Dikatakan kalau ada yang masuk ke kandang tidak melalui pintu, itu adalah pencuri. Ayat yang ke-10 dikatakan pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa itu pencuri? Adalah roh-roh jahat yang mencoba untuk merebut iman percaya kita, yang mencoba untuk merampas damai sejahtera kita, yang mencoba untuk merampas pengharapan kita. Dan akhirnya domba-domba, anak-anak Tuhan, hidup dalam ketakutan. Inilah rencana iblis. Inilah siasat iblis, supaya anak-anak Tuhan, supaya domba-domba yang menggambarkan anak Tuhan itu, mereka ada dalam ketakutan. Makanya selalu diteror oleh pencuri itu, roh-roh jahat itu, yang akhirnya kita pun dibunuh oleh ketakutan sendiri. Iman kita pun dibunuh oleh ketakutan kita sendiri. Makanya Yesus sering mengingatkan kita, jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Karena apa? Iblis hanya bisa mencuri sukacita kita. Karena itulah pekerjaan iblis, hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi dikatakan ayat yang ke-10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa itu saudara hidup dalam kelimpahan? Yaitu hidup tidak lagi dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan, ketidakpastian. Tetapi kita memiliki hidup yang berkualitas. Kita memiliki hidup yang pasti, tidak mudah-mudahan. Amin. Inilah jaminan Tuhan. Karena inilah tujuan Yesus datang ke dunia, supaya kita ini memiliki hidup yang berkelimpahan, hidup yang punya kepastian.
hidup yang berkualitas. Saya buat ilustrasi, ada 2 ekor tikus dimasukkan masing-masing ke kandang dan tidak diberi makan. Kandang yang satu ada anjing di luar kandang yang selalu meneror tikus ini. Kandang yang satu tidak ada anjing. Dan ditemukan tikus yang selalu diteror anjing mati lebih dulu. Dan ilustrasi ini yang saya sampaikan kepada kita bahwa ketika iman kita selalu diteror dan kita dipengaruhi oleh teror itu, iman kita menjadi mati, maka kita pun bisa meninggalkan Tuhan. Ketika manusia dibayang-bayangi ketakutan, kecemasan, maka bukan hanya rohani kita yang sakit, tubuh kita pun sakit. Penyumbang terbesar penyakit dalam tubuh adalah ketakutan, adalah kecemasan. Makanya kalau Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat, karena memang hati yang gembira itu juga menjadi obat yang manjur. Di dalam kedokteran dikatakan 70% penyakit disembuhkan oleh tubuh manusia itu sendiri. Itu karena apa? Tubuhnya bersukacita, tubuh yang bersemangat. Saudara yang kasih Tuhan, maka Yesus menggambarkan hari ini kepada kita lewat renungan ini. Yesus pintu selamat. Makanya berjalanlah bersama dengan Yesus, karena Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam Yesus kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Maksudnya apa, saudara? Di dunia ini kita tidak lagi dibayang-bayangi oleh ketakutan. Kita tidak lagi dibayang-bayangi oleh dosa masa lalu. Karena ketika kita sudah menyelesaikannya di dalam Tuhan, Yesus sudah mengampuni dosa kita. Kita sudah dibenarkan. Dan mari kita berjalan di dalam iman. Kita berjalan tidak lagi dibayang-bayangi oleh rasa bersalah. Maka hidup kita akan berkualitas. Amin. Hidup kita akan kreatif. Hidup kita akan bisa memikirkan hal-hal yang sangat luar biasa. Pikiran kita akan berkembang terus karena ada sukacita. Kalau pikiran kita stres, kita tidak bisa memikirkan hal-hal yang kreatif. Tapi ketika kita bersukacita, maka pikiran kita pun akan semakin kreatif. Kita bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Makanya saudara, hidup kita, hidup anak-anak Tuhan, menjadi hidup yang berkelimpahan. Bahkan juga saudara, setelah hidup di dunia ini pun, kita memiliki hidup yang kekal. Sangat luar biasa hidup orang yang percaya. Hidup yang berkelimpahan, hidup di dunia. Kita orang yang berkelimpahan. Dan setelah hidup di dunia, kita pun memiliki hidup yang kekal. Amin saudaraku. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman-Mu pagi hari ini. Tuhanlah memberkati, Tuhan mengurapi firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom.